Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Pada hari ini, apakah benar Ibu akan melakukan praktik coaching? Iya, betul. Hari ini saya akan melakukan coaching terhadap Ibu Iis Latifah. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ade Rizwanudin bertindak sebagai observer Ibu pada kegiatan coaching hari ini. Nah, sebelum mulai praktik coaching, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada praktik coaching ini, yang akan menjadi observernya saya, yang satu adalah tahap alur tirta. Itu akan saya observer atau saya amati. Yang kedua yaitu tentang kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach, yaitu dimiliki oleh Ibu Dewi. Nah, kalau boleh tahu, kompetensi apa yang nanti akan Ibu munculkan pada praktik coaching ini? Iya, kompetensi yang sudah saya siapkan sebenarnya untuk melakukan coaching ini, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang paling penting adalah mendengarkan dengan rasa. Gitu, Pak. Mendengarkan dengan rasa ya. Nah, untuk percakapan yang akan Ibu lakukan, Ibu akan menggunakan percakapan model yang seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan? Iya, untuk percakapannya saya juga sudah menyiapkan alur tirta sebagai model percakapan yang nanti akan saya lakukan. Terus nanti pada percakapan yang Ibu lakukan, Ibu akan mengembangkan kompetensi apa, Bu? Untuk itu saya akan mengembangkan mendengarkan aktif, Pak. Agar coaching ini nanti nyaman dengan saya dan merasa tentunya dihargai. Kemudian serta terbuka terhadap permasalahannya nanti sehingga coaching sendiri bisa menemukan solusinya seperti itu. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan sebagai pengamat Ibu nanti dalam percakapan. Ya, silahkan Ibu melakukan percakapan, nanti akan saya amati. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam. Siang Ibu Is. Ketemu lagi kita hari ini ya. Terakhir kita ketemu di Lokakarya 2 ya Bu ya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Is sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Katanya nih Ibu lagi banyak tugas di sekolah. Iya nih Bu, kebetulan saya dipercaya oleh kepala sekolah untuk menjadi operator sekolah gitu ya. Biasa kalau akhir tahun kan ada banyak laporan yang harus segera diselesaikan, jadi ya lumayan banyak pekerjaan saya gitu. Luar biasa. Nih katanya ada sesuatu yang mau diobrolin nih atau dipecahkan masalahnya gitu. Coba sekarang ada waktunya nih, kita boleh Ibu cerita. Iya Bu, tujuan kita ketemu hari ini saya ingin menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas saya gitu. Gitu ya Bu, kayaknya serius nih, gimana? Iya, saya lagi bingung nih Bu. Anak-anak kelas 3 sebagian besar pasif dalam belajar gitu. Rasa ingin tahunya tuh rendah sekali gitu. Saya yang mengajar dengan semangat, akan tetapi respon mereka tuh datar saja gitu, biasa saja gitu. Terkadang saya jadi ikut gak semangat dalam mengajar karena anak-anak terlihat pasif sekali begitu. Oh begitu ya. Baik, kalau begitu dengan senang hati gitu ya, saya akan mendengarkan cerita Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dapat menemukan solusi gitu ya. Nah, memang apa yang terjadi di kelas gitu sehingga membuat Ibu tidak semangat dalam mengajar? Begini Bu, setiap kali saya mengajar di kelas 3, saya yang sudah siap mengajar gitu, tetap semangat mengajar, akan tetapi respon anak tuh biasa saja gitu, jauh sekali dengan siswa kelas 3 yang sebelumnya, yang mereka tuh antusias dalam belajarnya tuh tinggi gitu, jadi rasa ingin tahunya tuh besar gitu ya, jadi saya semangat, ikut semangat dalam mengajar gitu, tapi kalau yang ini siswanya tuh pasti banget, saya jadi bingung. Diamnya mereka tuh mengerti atau tidak, diamnya mereka itu fokus gak apa yang saya sampaikan gitu, jadi saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan gitu dengan siswa yang
situasi ideal apa yang Ibu inginkan? Ya, menurut saya yang saya inginkan adalah anak-anak itu semangat dalam belajar, antusias dalam belajar. Mereka menikmati proses belajar seperti itu ya. Jadi mempunyai semangat yang tinggi untuk belajar gitu. Jadi kalau seperti itu ya saya bingung mereka itu fokus atau tidak kalau mereka pasif dalam pembelajaran gitu ya. Saya bingung apakah dia memperhatikan gitu apa yang saya sampaikan. Luar biasa ya Ibu ya. Ibu ingin anaknya semangat dalam belajar, kemudian aktif juga dalam proses pembelajaran gitu. Baik, kira-kira nih apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan itu? Mungkin saya harus memenuhi kebutuhan belajar anak-anak didik saya deh kayaknya Bu. Melihat kesiapan belajarnya, minat belajarnya, gaya belajar mereka, kayaknya itu deh Bu. Oh iya. Ada lagi mungkin yang akan Ibu lakukan selain yang tadi disebutkan, selain minat, kesiapan, gitu, gaya belajar ini? Saya juga mungkin harus membuat konten-konten pembelajaran yang menarik kayaknya. Saya juga harus menyediakan media belajar yang konkret, menggunakan metode yang bervariasi dengan kesiapan mereka, dengan minat dan gaya belajar mereka. Mungkin itu ya Bu ya. Oke. Selain membuat konten tadi ya yang menarik gitu, kemudian melakukan pembelajaran dengan media yang konkret ya, dan memperhatikan profil belajar murid ya. Nah, ada lagi nggak yang dapat Ibu lakukan gitu dalam proses pembelajaran? Oh iya Bu, mungkin sebelum pembelajaran melakukan mindfulness mungkin kali ya Bu. Kalau di SD kan mindfulness itu bisa dilakukan dengan bernyanyi ya Bu. Jadi agar mereka lebih fokus dalam pembelajaran, lebih aktif dalam belajar, mungkin akan saya lakukan itu yaitu dengan sebelum pembelajaran dengan bernyanyi begitu Bu. Iya, ide bagus tuh Bu. Berarti diawali pembelajaran, di awal pembelajaran tadi bernyanyi dulu anak-anak gitu ya, supaya lebih bersemangat gitu dalam menghadapi nanti pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu gitu. Oke nih, kalau gitu kapan nih Bu Is akan memulai? Mungkin pertemuan minggu depan deh kayaknya Bu. Kan hari ini mungkin saya akan mempersiapkan dulu dengan matang, nanti minggu depan bisa langsung dieksekusi deh Bu. Oke. Baik, melihat identifikasi masalah dan rencana tindakan perbaikan yang tadi sudah diceritakan gitu ya. Nah, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan gitu sebagai kondisi ideal yang tadi Ibu harapkan gitu kepada anak kita? Jadi begini Bu, saya ingin mengembangkan diri saya untuk mampu bagaimana bisa mengakomodir kebutuhan belajar anak didik saya Bu. Oke, luar biasa tuh Bu. Ibu ingin mengakomodir kebutuhan belajar siswa gitu ya, yang beragam tadi gitu ya. Kemudian indikator dari Ibu sudah memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda-beda itu apa Bu? Indikatornya saya ingin anak-anak didik saya tuh memahami konsep yang saya ajarkan. Saya ingin mereka aktif dalam pembelajaran, rasa ingin tahunya besar gitu. Mereka antusias dalam belajar, mereka menikmati pembelajaran yang saya sampaikan gitu ya. Dengan yaitu dengan saya menyajikan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kesiapan mereka, gaya belajar mereka, minat belajar mereka, dan sehingga mereka bisa aktif, antusias dan semangat dalam belajar. Seperti itu mungkin Bu. Oke, baik. Jadi indikatornya semua murid itu mampu menguasai konsep gitu ya yang Ibu ajarkan nanti dengan aktif gitu dalam pembelajarannya, kemudian semangat dan antusias ya. Nah, dari kalau kita skalakan ya, tujuan tersebut gitu skalanya kira-kira kalau dari 1 sampai 10 gitu, Ibu Is di angka berapa nih? Kayaknya masih di angka 6 deh Bu. Oke, masih di angka 6 nih, bisa Ibu jelaskan nggak? Di angka 6 itu maksudnya seperti apa? Di angka 6 karena saya baru melaksanakan pembelajaran karena baru mengakomodir 3 pemahaman Bu, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Jadi saya belum bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa Bu. Iya, berarti Ibu nih nanti akan meningkatkan ke angka berapa nih dari 6 ini? Mungkin di
angka 8 deh Bu, saya nggak muluk-muluk ya, mau di angka 8 aja dulu Bu. 8 seperti apa itu Bu? Ya, saya akan menyiapkan pembelajaran sesuai dengan profil belajar murid saya. Oke, baik. Nah, untuk bisa menyiapkan proses belajar yang mengakomodir kebutuhan belajar murid Ibu gitu ya, apa saja nih yang akan Ibu lakukan? Pertama mungkin saya akan melaksanakan tes diagnostik dulu gitu, biar kelihatan tuh pemetaan kebutuhan belajarnya gitu. Setelah itu saya akan merencanakan pembelajaran dengan mengelompokkan mereka berdasarkan hasil diagnostik tersebut gitu ya. Jadi kemudian saya juga akan menyiapkan bahan ajar dengan konten-konten yang berbeda. Mungkin itu Bu. Oke, baik, rencana pembelajaran yang luar biasa tuh Bu. Yaitu ada hal lain nggak yang perlu Ibu tambahkan? Saya rasa cukup itu Bu. Mungkin itu saja dulu. Oke, baik. Saya tunggu cerita nih, ceritanya nanti aksi Ibu tuh yang kayak gimana gitu ya. Semoga pembelajarannya lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Gitu. Amin, insya Allah Bu. Minggu depan saya akan melaksanakan rencana itu. Bismillah ya Bu. Ya, semangat ya Bu Is melaksanakan pembelajaran untuk mencerdaskan anak bangsa. Gitu. Untuk mengakhiri obrolan ini, gitu apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Alhamdulillah ya Bu, beban pikiran saya berkurang gitu karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya deh, bahwa ternyata untuk supaya murid aktif fokus dalam pembelajaran, antusias dalam belajar, untuk supaya murid aktif dalam pembelajaran gitu, saya harus menyiapkan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid-murid yang unik itu, yang berbeda itu gitu. Jadi saya harus menyiapkan strategi pembelajaran yang berbeda juga mungkin ya. Terus saya juga harus memetakan kebutuhan belajar murid gitu dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu, agar supaya murid tetap aktif, semangat, antusias dalam pembelajaran. Jadi seperti itu. Oke, luar biasa nih, alhamdulillah ya. Jadi dari perbincangan kita hari ini bisa saya simpulkan bahwa Bu Is ingin menciptakan suasana belajar yang aktif, antusias dalam belajar gitu ya murid-muridnya gitu. Kemudian mengembangkan kompetensi mengajar Bu Is yang berpihak kepada kebutuhan murid. Begitu ya Bu ya? Iya, terima kasih ya Bu atas waktunya. Semoga rencana saya berhasil. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya untuk refleksi dari aksi rencana saya tadi ya Bu ya. Iya, baik. Senang banget nih bisa ngobrol hari ini bersama Ibu Is gitu. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Saya tunggu hasil refleksinya gitu ya. Selamat buat keluarga Bu Is. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah melakukan praktik coaching bersama Ibu Is tadi. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan lagi yang perlu saya sampaikan sebagai observer atau pengamat yang tadi Ibu lakukan. Setelah melakukan coaching tadi, apa yang muncul atau nampak kompetensi yang dimunculkan tadi dalam percakapan, bisa dijelaskan Bu? Dari percakapan tadi, Ya. ya, kompetensi yang muncul sudah sesuai harapan, yaitu mendengarkan aktif. Tadi terlihat Coach dapat terbuka terhadap permasalahannya, sehingga bisa menemukan solusinya sendiri, seperti itu Pak. Ya. Nah, baik Bu. Nah, untuk kedepannya, apabila Ibu melakukan lagi coaching seperti ini, kira-kira kompetensi apa yang nanti akan Ibu munculkan? Untuk selanjutnya, kompetensi yang akan nanti saya munculkan mungkin dari pertanyaan terbuka. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Cukup ya Bu. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa lagi menggali lagi potensi-potensi yang Ibu lakukan terhadap coaching. Mungkin itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak Ibu. Pada hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Sebelumnya perkenalkan, saya Islatifah akan bertindak sebagai pengamat, Pak Ade sebagai coach, dan Bu Dewi sebagai coaching. Nah, sebelum memulai praktik coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Ya. Pada praktik coaching ini yang akan menjadi observasi saya, yang pertama adalah tahapan alur theta. T yang pertama adalah tujuan, I-nya identifikasi, R-nya reaksi, A-nya aksi, dan T-nya adalah tanggung jawab. Yang kedua adalah yaitu tentang kompetensi yang dimiliki oleh Pak Ade sebagai coach. Ya, nah melalui kalau boleh tahu nih kompetensi apa yang nanti akan dimunculkan oleh Pak Ade pada praktek coaching ini. Ya baik Bu, kompetensi dalam coach ini saya sudah menguasainya. Ada 3 kompetensi dalam coach. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif. Ya. Terus yang selanjutnya pertanyaan yang berbobot. Nah, Dan mendengarkan dengan rasa. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut nih, yang lebih spesifik lagi, yang ingin dimunculkan kompetensi apa Pak Ade? Ya. Jadi dalam coaching yang nanti saya akan lakukan, saya akan mengembangkan tentang kompetensi yaitu kehadiran penuh. Iya, kehadiran penuh yang bagaimana yang Pak Ade inginkan? Jadi saya fokus kepada coaching Iya. atau pembicara, di mana pembicara merasa nyaman kepada kita untuk mengutarakan masalah-masalahnya, untuk menemukan solusinya sendiri, seperti itu. Iya, baiklah, mungkin bisa dimulai praktek coachingnya. Silakan Pak Ade sama Bu Dewi. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sore Bu. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Hanya ada sedikit permasalahan ya Pak. Ya, bagaimana Ibu? Coba diceritakan. Jadi gini Pak, sebentar lagi kan PAS ya. Ya, PAS. Semester nanti hari Senin loh. Iya. Tapi di kelas saya kelas 4 gitu. Jadi ada anak yang masih kesulitan dalam membaca. Jadi saya bingungan nih bagaimana gitu. Ketika anak kesulitan dalam membaca, berarti kan dalam pembelajarannya pun mengalami kesulitan. Mengalami hambatan seperti itu ya Bu? Betul Bapak. Yang Ibu lakukan apa? Yang sudah Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Yang sudah saya lakukan, yang pertama setiap pagi itu Pak, Iya. saya melakukan bimbingan belajar membaca. Itu dilakukan rutin Pak. Melalui pojok baca yang sudah dibuat ya di kelasnya. Betul. Selain itu juga saya meminta bantuan kepada teman-teman rekan sejawatnya gitu, anak-anak teman-temannya untuk membantu anak tersebut belajar membaca. Hasilnya bagaimana? Hasilnya masih kurang maksimal Pak, jadi masih belum sesuai harapan saya. Selain itu ada lagi nggak yang Ibu lakukan? Selain itu untuk kegiatannya anak itu saya hanya membimbing belajar membaca, tapi saya mencari tahu juga sih untuk latar belakang tersebut gitu. Nah ternyata anak ini saudaranya itu banyak Pak. Jadi sepertinya dalam kesehariannya kurang mendapat bimbingan dari orang tua. Karena memang di sekolah saya itu Pak, ternyata saudaranya pun ada dua orang. Yang pertama kelas 1 dan yang kedua kakaknya kelas 6. Nah sebelumnya pun ada Pak alumni dari SD kami, saudara anak ini gitu. Jadi memang saudaranya banyak, kemudian jaraknya pun yang pendek. Apakah Ibu sudah mencoba menghubungi orang tuanya? Untuk orang tua sudah coba saya hubungi Pak 1 kali, itu di
awal pembelajaran. Ya, jadi di awal tahun itu saya menghubungi orang tua gitu, berbincang gitu, tapi memang mungkin karena kesibukan orang tuanya kan dua-duanya kerja, jadi belum kayaknya nggak maksimal gitu memberikan bimbingan kepada anaknya. Orang tuanya ibu tahu kerjanya apa gitu? Wira swasta Pak. Untuk bapaknya ya, ibunya berdagang gitu Pak. Jadi si orang tuanya bekerja dari jam berapa sampai jam berapa sampai ke rumah lagi seperti itu sudah ibu selidiki? Jadi orang tuanya itu berangkatnya itu pagi Pak. Kemudian kembali sore. Mungkin karena kelelahan juga Pak. Jadi kurang membimbing anaknya mungkin. Nah seperti itu Pak. Kira-kira rencana ibu ke depan mau seperti apa terhadap anak tersebut? Rencana saya mungkin Pak, karena tadi berhubungan juga dengan orang tua, saya baru memanggil orang tua itu satu kali ya Pak ya. Mungkin saya akan mencoba berbincang lagi bersama orang tua ya, bersama orang tua anak tersebut. Saya akan mencoba untuk berkolaborasi. Mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik, mungkin nanti orang tua bisa mengerti bahwa anaknya itu perlu untuk dibimbing belajar karena di sekolah kan Pak waktunya hanya sebentar. Jadi kemudian di kelas 4 kan sudah kelas tinggi, tidak ada waktu sebenarnya untuk membaca. Itu pun saya di awal pembelajaran ada istirahat melakukan bimbingan membaca seperti itu Pak. Ya, bagus. Rencana ibu berarti mau berkolaborasi dengan orang tua murid tersebut ya Bu ya? Iya betul Pak. Terus selain itu ada lagi rencananya? Mungkin metode ya Pak ya. Metode ya. Iya mungkin metode untuk memberikan pembelajaran membacaannya. Saya akan pakai apa ya Pak ya? Mungkin bisa memakai itu Pak gadget. Mungkin saya nanti akan pakai gadget untuk mengajarkan anak tersebut membaca. Mungkin atau media-media lain. Nanti akan saya cari tahu mungkin media yang bagus untuk membantu anak cepat dalam membaca. Berarti rencana ibu sudah bagus ya, berarti sesuai dengan perkembangan zaman di era digitalisasi sekarang ini ya Bu ya? Iya Pak, saya akan coba, kan anak-anak tuh paling suka dengan gadget. Mudah-mudahan dengan belajar dengan gadget itu anak menambahkan motivasi anak ya. Motivasinya Bagus ya. Terus komitmennya seperti apa Bu untuk pengembangan rencana ibu itu? Karena ini menurut saya penting, saya akan mulai besok. Jadi semakin cepat kayaknya semakin baik ya. Saya pertama akan menghubungi orang tua terlebih dahulu, kemudian bila perlu saya hubungi kepala sekolah juga. Ada masukan juga dari bapak kepala gitu. Terus nanti untuk kegiatannya mungkin besok juga saya akan langsung mulai mengajarkan anak dengan mencoba dengan gadget. Nah, langkah-langkah ibu itu kira-kira jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang program yang akan ibu lakukan seperti itu? Kalau melihat dari kesulitan ya kayaknya menengah Pak. Jadi memang anak itu nggak dibilang nggak bisa baca juga karena bisa mengejar. Yang mudah-mudahan ini dalam jangka dan secepat mungkin dalam jangka waktu yang pendek anak sudah maksimal itu bisa membaca. Kira-kira ibu kedepannya, rencana kedepannya nih Bu, kira-kira tingkat keberhasilannya seperti apa Bu? Tingkat keberhasilannya saya harapkan anak tersebut bisa membaca, bisa mengimbangi membaca teman-temannya. Kalau misalnya pembelajaran, kalau sudah bisa membaca, insya Allah nanti mungkin bisa mengikuti. Amin. Iya.
seperti itu mungkin Pak. Terus selain masalah itu ada lagi masalah yang lain Bu? Saya pikir tidak ada Pak, cukup itu saja. Nah, setelah Ibu tadi menceritakan masalah yang Ibu hadapi di kelas, bagaimana sekarang perasaannya? Luar biasa Bapak. Mas Roda, Ya. terima kasih banyak Bapak, luar biasa berbincang dengan Bapak. Akhirnya saya bisa mendapatkan pencerahan, Ya. bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Iya. Pak. Iya, sama-sama Bu. Semoga rencana Ibu berjalan dengan yang Ibu harapkan. Amin, amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Ya, saya izin permisi Bapak. Iya, silakan Ibu. Iya. Iya, terima kasih atas praktik coachingnya Bu Dewi sama Pak Ade. Ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya sampaikan kepada Pak Ade. Tapi sebelumnya saya akan evaluasi dulu dari praktik coaching tadi ya. Itu tadi secara garis besar alur tirta sudah tampak semuanya ya. Terus semuanya juga indikator permasalahan sudah tampak, rencana aksinya juga sudah tampak, tanggung jawabnya juga sudah tampak. Nah, secara keseluruhan alur tirta semua sudah tercapai begitu ya. Iya. Nah, kemudian tadi Pak Ade ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh kan. Nah, setelah melakukan coaching itu apa yang tadi tampak dari pengembangan yang diinginkan oleh Pak Ade tadi? Tadi saya sudah melakukan percakapan dengan coach, Iya. dan tadi saya sudah mengembangkan tentang kehadiran penuh. Saya hadir secara penuh kepada coach, seperti itu. Nah, misalnya nih kalau Pak Ade ingin melakukan coaching lagi gitu, untuk coaching yang akan datang lagi, misalnya kompetisi apa yang ingin Bapak kembangkan? Untuk selanjutnya, apabila saya melakukan coaching Iya. ya kepada rekan sejawat, yang saya akan kembangkan kompetensinya yaitu tentang pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Iya, baiklah. Oke, mungkin itu saja. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat kepada Pak Ade dan Bu Dewi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Pada hari ini kita akan melakukan praktek coachingnya. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Dewi Ratna Nusantara, bertindak sebagai pengamat, kemudian Ibu Iis sebagai coach dan Pak Ade sebagai coaching ya. Sebelum memulai praktek coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan kompetensi seorang coaching. Ya. Praktek coaching ini yang akan menjadi observasi saya itu adalah tahapan alur tirta. Kemudian kompetensi yang dimiliki oleh Bu Iis sebagai coach. Nah, kalau boleh tahu nih kompetensi apa yang ingin Bu Iis munculkan nanti dalam praktek coaching? Kompetensi yang ingin saya munculkan dari seorang coach itu ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, membuat pertanyaan yang berbobot. Iya. Dari ketiga kompetensi tersebut, yang lebih spesifik ingin Ibu munculkan gitu, yang mana? Yang lebih spesifik mungkin pertanyaan yang berbobot Bu. Dengan pertanyaan yang berbobot nanti diharapkan coach dapat mendapatkan solusi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terus yang kedua, diharapkan coach nanti menemukan ide-idenya, ide baru gitu untuk dapat menyelesaikan permasalahannya tersebut. Iya. Baik, silakan kalau begitu Ibu dan Bapak untuk memulai praktek coaching. Silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Ade. Apa kabarnya nih Pak Ade? Kelihatan seperti murung, kelihatan nggak seperti biasanya gitu? Kabarnya baik Bu, tapi ada masalah Bu. Oh, gimana nih? Masalah apa? Katanya ada sesuatu yang mau diobrolin untuk dipecahkan masalahnya.
coba cerita apa permasalahannya, terus apa tujuan pertemuan kita pada hari ini. Sebenarnya masalah yang saya hadapi, saya hanya ingin menemukan solusi atau pemecahan masalah yang saya hadapi ini, Bu. Kayaknya serius nih. Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius, Bu. Tidak serius bagaimana? Maksud Pak Ade? Ibu ingat tidak? Waktu beberapa hari lalu pengawas melakukan supervisi. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari Bapak pengawas. Kalau boleh tahu pembelajaran yang bagaimana yang sudah Pak Ade lakukan sehingga mendapat masukan atau kritik dari Pak pengawas? Pengawas mengkritik tentang proses belajar mengajar saya. Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku. Oh begitu. Bagaimana tanggapan Pak Ade setelah mendapat masukan dari pengawas? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber atau referensi dari buku perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Wah, oh begitu. Kalau boleh tahu nih, pembelajaran seperti apa yang sudah Pak Ade lakukan di kelas? Seperti yang saya tadi ceritakan, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Wah, yang sudah dilakukan Pak Ade itu sudah bagus sebenarnya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa alasan Pak Ade tidak menggunakan teks buku sebagai buku teks sebagai sumber belajar begitu? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan saya juga mengacu pada kurikulum. Oh, jadi menurut Pak Ade itu sudah lebih dari cukup gitu ya. Kalau begitu, mungkin ada sumber belajar lain mungkin yang untuk yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Kan murid itu biasanya kan karakternya berbeda-beda. Mungkin ada sumber belajar lain selain yang Pak Ade gunakan gitu. Ya juga ya, Bu ya. Kenapa saya tidak menggunakan buku ya? Kenapa saya tidak berpikiran ke sana? Selama ini ada beberapa siswa yang hasil evaluasinya kurang maksimal, Bu. Nah, setelah Pak Ade cerita nih, bagaimana perasaan Pak Ade sekarang? Terus terang, sebetulnya saya membuat resah tidak nyaman beberapa hari ini karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Apa yang membuat Pak Ade merasa tidak nyaman begitu? Ya takutnya ada masalah di kemudian hari itu karena pengawas memberitahukannya kepada Bapak kepala sekolah. Oh begitu. Jadi dapat saya simpulkan bahwa Pak Ade merasa tidak nyaman karena pengawas menyampaikan hal tersebut kepada ibu kepala sekolah gitu. Iya. Jadi Pak Ade merasa takut akan terjadi masalah di kemudian hari, begitu ya Pak? Iya benar. Oh iya. Menurut Pak Ade nih, apa yang seharusnya dilakukan untuk mengkonfirmasi kepada kepala sekolah tentang permasalahan Pak Ade tadi begitu? Saya berniat menemui beliau untuk menceritakan hal ini, Bu. Ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana yang lebih tenang gitu. Amin. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Saya sudah mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Nah, dari apa yang sudah Pak Ade sampaikan tadi, apa rencana Pak Ade ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Oke. Mungkin ada hal yang lain yang bisa Bapak lakukan? Ya, saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Lalu apa yang akan Pak
Pak Ade lakukan terkait proses pembelajaran? Kalau terkait proses pembelajaran, akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada Bapak Pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu seperti apa. Oh, bagus tuh. Jadi Pak Ade akan menggunakan buku teks juga ya, Iya. sesuai dengan masukan dari pengawas ya, untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid ya, begitu ya Pak? Iya. Iya, baiklah, dari yang sudah Bapak rencanakan tadi nih, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses pembelajaran mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Seperti itu, Bu. Oh iya, terus dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut Pak? Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan kalau kami melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu ide bagus Pak. Semoga permasalahan Bapak segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana yang aman, nyaman, tenang begitu. Amin. Terima kasih Bu banyak Ibu untuk waktunya. Kalau kesah saya sudah Ibu dengarkan, sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Iya, sama-sama Bapak. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih atas praktik coachingnya Ibu Iis, Pak Ade. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Bu Iis ya. Nah, tapi sebelumnya saya akan evaluasi dulu nih dari praktik coaching tadi gitu. Secara garis besar alur tirtanya semua sudah tampak gitu ya. Nah, kemudian nih tadi Bu Iis itu ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot juga sudah terlihat gitu ya. Nah, setelah melakukan coaching tadi nih, apa yang nampak tadi dari pengembangan yang ingin dilakukan Bu Iis? Iya, menurut saya tadi sudah bisa itu mengembangkan pertanyaan saya, sudah bisa menggali koci untuk mendapatkan solusinya sendiri. Terus yang kompetensi yang kedua yang saya inginkan juga sudah ada, jadi koci dapat menemukan ide-ide barunya untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Oke. Nah, yang akan datang nih kalau Ibu Is melakukan coaching lagi gitu, kompetensi yang ingin dikembangkan apa lagi nih? Kompetensi yang ingin dikembangkan mungkin mendengarkan aktif gitu. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya gitu untuk melakukan praktik coaching ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum.